warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa bi'ala wajib. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dimampukan dan diizinkan Allah untuk bersama-sama di sini. Keadaan saya walafiat dan yang terpenting adalah sampai saya masih semangat setelah sekian lama, dan ini merupakan anugerah tersendiri dari Allah, karena ada juga yang sudah tidak semangat. Iya, semangat. Saya senang sampean senang saya, itu anugerah. Cinta itu anugerah. Terus masuk sini. Sama persis seperti yang nyanyi. Jadi cinta itu memang benar-benar anugerah. Lebih menjadi anugerah lagi kalau cinta itu karena Allah. Dan saya yakin sampean dan saya ini mencintai karena Allah, sehingga itu wajib kita syukuri bersama. Bersyukur. Pak Guru itu pernah punya satu tagline yang diulang-ulang, yakni tentang manusia, agama, Islam, dan iman. Jadi kalau kemarin di pengajian subuh ada satu statement dari Mas Yok yang di Jakarta. Kenapa firman Allah selalu cocok dengan kondisi manusia? Sebenarnya bukan firman Allah yang cocok, tetapi karena memang Allah lah yang menciptakan manusia, jadi tahu betul jenuhan manusia itu kayak apa. Manusia aja yang kadang sok tahu, sehingga ketika diingatkan kamu nanti begini loh, enggak. Maka Pak Guru Mokhtar itu dakwahnya yang pertama itu memanusiakan manusia. Manusia itu kan mulia jadi. Cuma mereka sumarodatna asfalasa. Manusia sendiri yang kemudian menurunkan derajat kemuliaannya itu sampai asfalasa ini. Asfala serendah-rendahnya safilin, dari yang paling rendah. Jadi lah Pak Guru Mokhtar dan SPMA ngajak kita untuk kembali kepada aslinya. Kenapa? Karena asli kita itu rendah. Nah ini loh Mas ya. Dakwah kita itu aja ya. Jadi dakwah kita itu kembali ya. Ini ibunya biasa, namanya biasa ya. Jadi hanya kita diajak kembali kepada aslinya kita. Manusia ini Mas Budi, kalau tidak segera balik kepada aslinya, ya kan begini terus ya. Ketidakadilan, kezaliman, kemaksiatan, keangkahan, murkaan, ya segini terus. Omong kosong, segala macam konsensus, konferensi, seminar, workshop, omong kosong semua. Kalau tidak mengetahui jati diri dia sebagai manusia dan tidak mau kembali kepada aslinya, ya simpel sebenarnya. 7 ciri manusia mulia yang diajarkan oleh Pak Guru di diktat-diktat ini. Ciri umum sama ciri khusus ya. Ciri umum 1, makan yang bermacam-macam.
2 bahasanya bermacam-macam. 3 kalau makan pakai tangan, pakai tangan. Ciri umum. Ciri khusus 1, kalau diperingatkan cukup dengan lisan maupun tulisan sudah taat. Kalau binatang kan tidak bisa kasih tulisan jangan masuk, itu tetap forbidden, dilarang kencing kecuali anjing. Masih kencing berarti udah ada tulisan. Jadi manusia itu cukup dengan lisan maupun tulisan itu sudah tangkap. Jangan gigit orang. Nyamuk begitu kan? Begitu. Maka kemudian harus disemprot. Mati walaupun dia. Jangan membunuh orang, manusia. Kemudian masih membunuh ya, ini harus dibunuh juga. Hukuman mati. Anjing, jangan gigit orang. Gigit ya akhirnya dikerangkeng si kandang. Manusia, jangan ngerampok, jangan nyuri, masih nyuri akhirnya dikerangkeng. Berarti kalau manusia masih memerlukan kerangkeng, tali, bahkan hukuman mati, itu yang disebut di dalam Al-Quran illa kal an'am. Manusia itu hanya seperti binatang, balhum adallu sabila, akan lebih sesat. Nah, SPMA mengajak ayolah balik. Ciri khusus 1 diantaranya adalah ciri yang kedua yang khusus adalah manusia itu hidup untuk kebersamaan. Kalau binatang kucing dapat tikus ya dimakan dia dan anak-anaknya. Ada tetangganya minta tak boleh. Kalau sampean kemudian juga hasil kerja untuk diri sampean sendiri, ada tetangga kelaparan tidak ngasih, bedanya sama kucing. Nah itu. Maka SPMA mengajak ayo berbeda dengan kucing, bahwa khalaqnal insana fi ahsani. Kerbau kalau makan nasi, makan apa? Burger. Burger ini kayak sini suka tuh nggak ya? Rasanya burger itu isinya rumput. Ya kan? Ditumpuk-tumpuk apa aja itu? Tomat, terus timun, terus ya kalau ada dagingnya, kangkung, kubis, campur terus nanti. Kerbau kalau makan rumput, kalau belum kenyang temennya minta mungkin disundang gitu. Tapi nanti kalau dia udah kenyang, temennya minta dibiarkan. Lah kalau Pak Budi sudah kenyang, orang lain minta saya ditaruh di kulkas. Ini beda kulkasnya Mas Hendri kan untuk jualan, beda ya. Ini yang nggak jualan. Terus Mas Malik berarti habis rapi. Jadi itulah kenapa Al-Quran tidak pernah salah. Balhum adallu sabila. Manusia itu lebih sesat jalan pikirannya daripada binatang. Lah kerbau kalau kenyang diberi, manusia kenyang untuk besok. Bukan hanya untuk besok berarti. Kalau bisa milik orang itu diminta. Kembali kepada aslinya. Ojo ngono ya. Yang ketiga, ciri khusus manusia beda dengan binatang
dia itu selalu punya sejarah kelanjutan hidup, lalu mempersiapkannya. Dan binatang dia tidak punya sejarah kelanjutan hidup, sehingga wajar kalau hidupnya ya hanya untuk sekarang. Saya kemarin dapat video Agus yang bilang buku apa, ada sebuah burung, seekor burung yang dia itu bikin sarangnya sangka burung kok bikin sangka kan enggak akan menyesatkan. Kalau yang bikin sangka itu manusia, kalau burung bikin terus tak bahasa Jawa gitu. Jadi masih bikin sarang. Loh, sarangnya itu setahu saya kalau burung manyar itu sarangnya kan kayak spot gitu ya. Loh, langsung lubang. Tapi ini enggak. Dia kayak spot gitu. Ini lubang. Tapi ternyata lubang ini Ustaz, itu hanya sekian. Aslinya pintunya itu enggak di lubang itu, jadi ada yang tertutup gitu. Dan hanya dia yang bisa masuk. Subhanallah. Itu manusia masih mengatakan kalau alam ini terjadi secara kebetulan, tolol banget manusia. Terus saya melihat video itu jadi berpikir, jika standar manusia itu hebat, keren adalah karena mampu mendesain arsitektur bangunan yang megah, itu tidak ada apa-apanya dengan burung yang tidak perlu mall, tidak perlu crane, tidak perlu, dan dia tidak butuh bantuan orang lain, hanya suami istri tok bikin itu, tanpa harus belajar ke fakultas teknik sipil maupun arsitektur, tanpa harus kuliah di jurusan art design. Tidak perlu, tanpa harus menghabiskan sumber daya alam yang habis-habisan. Tidak. Waduh, rapi banget. Di dalamnya itu jelas warm, hangat, sirkulasi udaranya bagus, cukup untuk anak istri bersama suami. Desainnya, nyantolnya di dahan juga dia udah ukur, sehingga dia tidak mungkin bikin sarang di dahan yang tidak mungkin kuat mengikut. Jadi dia sudah hitung dengan beban berat rumah sekian, maka saya akan memilih kekuatan dahan yang sekian. Semua benar itu arsitek. Jadi kalau manusia misalnya standar mewah, standar sukses, standar hebat hanyalah karena sampai bisa bikin rumah bagus, mungkin gak usah pakai baju, karena burung gak perlu. Maka manusia itu hebat kalau dia bikin rumah di akhirat. Gitu. Itu yang membedakan kita dengan burung. Itu ciri khusus ketiga. Jadi nggak usah jauh-jauh sampai bahas tentang khilafiyah. Wah, apalagi bahas tingginya Nabi Adam berapa? Itu ada. Yang keempat, ciri khusus manusia adalah karena manusia itu berakal, maka manusia itu memikirkan dan rindu ingin ketemu dengan penciptanya. Gitu loh. Kalau benda, kursi, meja itu dibikin manusia, dia tidak pengen berpikir tentang ketemu siapa yang menciptakan saya. Kalau saya dan sampean ini perlu berpikir. Saya lihat video ada agama baru di India yang mengangkat pencipta agamanya sebagai Tuhan.
ya mirip-mirip ajaran Wahdatul Wujud itu. Manunggaling kawula marang Gusti, aku berfirman pada diriku dan diriku berfirman melalui aku dan aku adalah firmanku. Oh, saudara-saudara yang terkasih, jadi kita ini diciptakan Allah mulia. Karena itu wis paksa pantese kalau kita ini pengen tahu siapa pencipta kita, gitu loh. Iya Mas Memen. Siapa penciptanya Mas Memen? Jangan salah. Kadang kita menganggap Mas Mehmet gak penting. Bisa jadi dia ini sangat penting. Kita tidak pernah tahu Mas Mehmet 20 tahun yang akan datang jadi apa. Gak tahu loh ya. Gak tahu. Kayak ini Mbak Amel ini. Nanti seperti apa gak tahu kita. Benar. Kalau sahur udah jelas jadi apa. Ya. Jadi makanya itu aja deh hal ini saya ingin ngajak sampean. Maka agama dan sifat manusia kembali pada aslinya. Gitu loh Mas Mami. Saya bilang agama, manusia. Sekarang saya bertanya, orang antem-anteman, orang tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, bom-boman dan sebagainya atas alasan agama, misalnya di mana sih dia, segala setelah rata-rata mesti karena persoalan ritual, ya kan? Berantemnya orang agama itu kan ada dua dimensi ya, dimensi ritual dan dimensi sosial. Orang berantem itu mesti karena dimensi ritualnya. Ya, orang berantem mesti karena dimensi ritualnya. Wah, aku diarani bid'ah. Satunya, memang sesat. Satunya dasar bodoh. Satunya syirik. Sekadar-kadar. Berantem karena multi tafsir, beda tafsir. Tafsir apa? Karena persoalan itu kunut hak kunut, bismillah tak bismillah, momennya. Adzan loro, adzan siji, riyo dino opo. Saiki Ramadan masih 3-4 bulan lagi. Sekarang udah cangan-cangan teman-teman. Sekarang udah nyiapkan dalil untuk teman-teman di bulan Ramadan. Ya kan? Ya gitu kok salah. Coba kalau ibadah Ramadan itu dimaknai sebagai satu memang ibadah ritual, dua juga ibadah sosial. Dan bersatulah di persoalan sosial aja. Persoalan ritualnya bukan kulana akmaluna walakum wes nyatu mesti di ibadah sosial gitu. Tapi karena ini yang diotok-otok itu ibadah ritual, saya mau tahu Pak Guru bikin kaligrafi agama dan sifat manusia kembali pada aslinya. Inti dari itu, coba lihat yang bulat itu yang ditulis Pak Guru di situ adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah standar baik itu, kata Allah, adalah antuwalu, kamu menghadapkan, ya, memalingkan wajahmu, antuwalu wujuhakum ibadah ke arah al-masyriq wal maghrib, timur atau barat. Bukan itu, kata Allah. Waktu itu kan kiblatnya Rasulullah dan orang Islam ke Masjidil Haram. Nah, ujung-ujung sama Allah diubah ke Baitul Maqdis, kiblatnya orang Yahudi. Sedih semua orang Islam, tapi gembiranya orang Yahudi. Beberapa bulan kemudian sama Allah dirubah lagi ke Masjidil Haram.
Islam bahagia, tapi orang Yahudi wah pelan gak karuan. Turun ayat itu bahwa standar baik bukanlah menghadap ke arah timur dan tapi standar baik itu adalah walakinnal birra man amana dan seterusnya itu, dan termasuk adalah wa antal mala ala hubbi memberikan barang yang dicintai untuk anak yatim, untuk kerabat yang miskin, itu loh gitu loh. Berarti standar agama itu bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang juga sosial. Kalau kita di situ nggak berantem, maksudnya apa? Ritual penting ya penting. Sampai mau sedekah terus tapi nggak pernah sholat ya tetap rokok. Tapi sampai sholat yang nemen, ngaji pintar, hafal Quran, tapi pelit sama tetangga, ya tetap rokok. Gitu lah. Nah, sehingga balancing dari dimensi ritual dan sosial itu yang insya Allah nanti akan membawa kita kepada agama dan sifat manusia kembali pada aslinya. Nah, sekarang di sini loh kita ayo di SPMA ini menjadi pionir, ayo menjadi yang terdepan di dalam mengkampanyekan ini. Mesake dulu kita ini. Kasihan. Mungkin saya kemarin itu iseng-iseng katanya ada Pak Suping di mana Pak Suping, terus saya antar Mbak Erna, ternyata di depannya restorannya Pak Suping. Ya, di situ terus yang kaget bukan apa, tapi saya waktu parkir motor saya disapa sama seseorang, bukan kaget. Pak Gus, kembali Pak Anton ini. Ternyata saya ketemu, oh bapaknya Komang Wahyu, si guru murid TK, yang insya Allah kita sudah support sampai saat ini, masih support terus. Dia menyapa saya dengan penuh terima kasih, penuh apa segala macam. Dia jadi tukang parkir di situ. Dulu dia punya toko pembuatan kartu di Kuta, tapi ketika pandemi buyar semua, sekarang nggak ada kerjaan. Saya berpikir gini, saya bawa 50.000 ya, di bawah enak untuk beli bakso sekitar berapa sih ya, berapa di situ? 11 10.000 di bakso 3 atau berapa namanya dasarnya. Terus begitu saya lihat dia markir, kemudian dikasih 2.000, terus kembalikan 1.000, cuma 1.000 kalau saya pakai. Ya Allah, saya tadi beli bakso itu iseng. Artinya uang 50.000 tadi itu ya hanya karena istilah Jawa gerame. Apa? Gerame itu bahasa Indonesianya apa? Ini ada Mas Dul, gak dimarahin nanti. Apa bahasa gerame itu apa? Coba Mas Ani biasanya Pak sama saya bahasa Indonesia terus itu. Ini bahasa Indonesia terus kalau saya. Oh, bahasa Indonesia yang gerame. Oh, bahasa itu. Gerame itu gini loh Mas. Ini bukan karena sok Jawa, bukan. Gerame itu sudah selesai makan, ya loh. Tapi kepengin ngemil lagi, nah, sifat kepengin ngemil lagi dulu namanya gerame. Bukan rakus, nggak sampai level rakus. Jadi pre-rakus lah, sebelum rakus. 50.000 saya pakai gerame, padahal buat ayahnya si Komang ini untuk mengumpulkan 50.000 butuh 50 motor yang parkir di situ. Serius, saya kayak ditampar Allah, gila.
motor saya ditakai, terus waktu dia cerita tentang anaknya operasi lagi, kan anaknya dioperasi, saya lihat sendiri, jadi bedah kayak ikan bedah kerah gitu loh di sini tuh, jadi jahitannya sekian dari atas sampai bawah jatuh. Entah berapa kali operasi, ini sekarang yang mau operasi lagi katanya menata pembuluh darah yang di kaki biar nggak ke sini. Dan dia cerita namanya, ya Allah, ya. Begitu saya pulang, saya nanya beli uang 2.000, saya bilang, ada berapa di tas? Ada 10.000 atau berapa mereka. Saya tidak cerita tentang uangnya, tapi betapa kadang uang 10.000, 50.000 itu begitu berharga for somebody, untuk orang-orang tertentu. Makanya ayo menghargai rezeki Allah, tapi lebih penting lagi, ayo menghargai itu dengan cara berderma, dengan cara tidak geramai. Ya, saya kalau depan laptop itu kan kadang geramai, karena apa itu bahasakan ojo. Yang saya maksud karena apa kok ono tanduk apa kalau nggak ada jangan beli. Kadang masih diam-diam melanggar menurut siapa beli. Makanya kasihan karena jauh, makanya yang punya warung itu mendekatnya supaya saya tidak kena dosa. Karena kalau saya beli untuk jauh-jauh itu namanya tapi kalau dekat kan nggak ramai. Saya kan kalau depan laptop saya sampai jam 12, setengah 1 gitu kadang udah dibikinkan sih kopi gitu, tapi namanya kopi elemen itu kan gelasnya sekian tapi airnya cuma separuh gitu loh, jadi minumnya harus dikit-dikit. Nah saya kalau minum kopi kan ya blok gitu, cepat habis. Ya, jadi pelajaran itu saya kayak ya Allah, kurang bersyukur saya, masih geramai saya di tengah banyak orang yang pasti punya banyak masalah di luar sana. Apalagi kalau dengar ceritanya Amel ya. Dan ini sujatan kemudian mulai teriak-teriak wanter, nangis wanter ini jauh si Mehmet Ibrahim. Saya itu depan laptop mau saya biarin kalau berantem makin lama makin tak lihat ternyata lagi diprolog itu nih. Ya, itu jadi agama kita, sifat manusia kita, ayo kembali kepada aslinya. Insya Allah nanti hidup kita itu makin damai bukan karena sudah berkecukupan, tapi karena selalu melihat orang di bawah kita. Kita itu masih jauh lebih enak daripada orang di luar sana. Ya, Mas Habibnya. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini sampai monggo Pak Lubar. Apakah semua manusia itu punya apa Pak? Apakah semua manusia itu apakah semua manusia innalillahi wa inna ilaihi? Gimana? Kalau meninggal, apakah dia itu kembali ke rahmatullah? Ya. Jadi orang kembali ke rahmatullah itu belum tentu kembali ke ridho Allah. Jadi orang kembali ke rahmatullah itu maksudnya bukan kembali kepada ridho Allah semuanya. Orang tetap kembali kepada Allah semua.
kembali kepada Allah semua. Tapi tidak semuanya kembali kepada rahmatnya Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Maka kalimatnya di situ, inna sungguhnya kita semua ini lillah milik Allah. Wa inna dan sungguhnya kita semua ini ilaihi kepada Allah rajiun akan kembali. Cuma di sana kan nanti sudah diberitahu. Waktu kita hidup Allah itu diberi dua pilihan jalan. Wahadunahum najdain. Aku berikan kamu wahai Malik, wahai Glory, wahai Yanto, wahai Henu, wahai Mubur, dua jalan. Jalan yang gampang landai bahkan menurun sesuai dengan nafsu, beruntung saja nyampe, tapi itu menuju murka neraka. Tapi jalan yang sulit lagi mendaki itu menuju ridhoku dan surga, rahmat. Nah, begitu di dunia kita kan kemudian milih tuh, milih sesuai nafsu atau sesuai aturan Allah. Sesuai nafsu gampang, sesuai aturan Allah sulit. Kebanyakan manusia milih sesuai nafsu. Sedikit yang manahan nafsu anil hawa, sedikit. Itu. Terus surat An-Nazi'at mulai ayat 36 itu sampai ayat 38 bisa sebutkan. Wa tarau hayat dunya fa innal jahima hiya orang yang memperturutkan nafsu dunianya maka dia akan dimakan jahim. Dia balik kepada Allah tapi tidak kepada. Tapi wa amma man khaufa apa? Rabb, kepada dia takut kepada maqama rabbih. Dia takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiya ma'wa, maka dia akan kembali kepada jannahnya Allah. Itu yang disebut dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kemarilah kalian kemari kepada Tuhan. Nah, dipanggil tuh kembali kepada Tuhan, tetapi bedanya sama yang lain dipanggil juga. Kalau yang hatinya tenang tidak gerangsang tadi, tidak gerame tadi, dipanggil kepada sebagai apa? Radiyatan mardiyah. Jiwanya ridho dan Allah pun ridho. Maka panggilan selanjutnya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Itu Allah. Jadi semua kembali kepada Tuhan. Cuma yang dimaksud kembali kepada Tuhan kan kemudian di sana menyediakan dua kampung. Kampung untuk orang yang durhaka dan kampung untuk orang yang taat. Sesuatu yang sudah ditawarkan secara free will ketika di dunia. Manusia punya kehendak bebas untuk